Setelah Qin Yichen mengatakan ini, dia kembali langsung ke kota yang hancur, dan memerintahkan semua orang percaya bahwa selama siapapun dengan niat jahat memasuki kota yang hancur, mereka akan dipenggal di tempat tanpa menunjukkan simpati. Kali ini Qin Yichen sangat mendominasi. Bagaimanapun, apa yang dihadapi Qin Yichen sekarang bukan lagi Mahkamah Agung yang tak tertandingi, tetapi kekuatan pembusukan yang sangat biasa. Qin Yichen terlalu malas untuk berurusan dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, orang tua ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat masalah di Sucheng. Di kota reruntuhan, bahkan jika kekuatan tempur Zhao Wuling tidak secara langsung penuh seperti di kuil penguasa cahaya, itu masih pada puncaknya. Belum lagi orang-orang yang langsung menekan dan menghajar Mahkamah Agung, toh bisa diusir. Dengan kepergian Qin Yichen, hanya lelaki tua itu yang berteriak-teriak di luar untuk sementara waktu. Ketika hampir matahari terbenam, lelaki tua itu melihat tangannya, dan kemudian ke Qin Yichen, sudut mulutnya berkedut dengan keras. Tampaknya tidak seperti itu. Setelah merapikan penampilannya, lelaki tua itu mengeluarkan gaya lelaki tua itu, meletakkan cincin penyimpanan di tanah, dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Semua orang bersaksi hari ini, saya datang dengan hadiah yang murah hati, dan kuil penguasa cahaya sedang lesu. Saya akan mengirimkan hadiah ini kepada Anda hari ini, dan saya akan mengucapkan selamat tinggal. Orang tua itu hanya menoleh dan berjalan beberapa langkah ketika cincin penyimpanan jatuh tepat di depannya. Langkah kaki lelaki tua itu tiba-tiba membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, seseorang akan menentang pendekatannya. Siapa ini? Qin Yichen menatap lelaki tua di bawah dengan ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Jangan mengambil apapun yang menghina orang. Tetap di tempat yang sejuk. Di sini, aku tidak kekurangan barang-barangmu, dan aku tidak membutuhkannya. Melihat Qin Yichen lagi, kemarahan lelaki tua itu tiba-tiba muncul lagi. Jika Anda memikirkannya, Anda dapat dianggap sebagai seseorang, dan Mahkamah Agung juga merupakan raksasa yang tidak dapat diabaikan. Tetapi di depan Qin Yichen, seolah-olah hal-hal ini tidak penting. Dia meninggalkannya di sini sepanjang sore tanpa peduli atau salam, seolah-olah dia sedang mengeringkan ikan asin. Perlakuan semacam ini tidak dapat diterima oleh siapapun, apalagi salah satu orang yang lebih tua. Situasi saat ini bahkan lebih tidak nyaman daripada memiliki pria sejati yang bertarung dengannya secara langsung. Dia memiliki segalanya di hatinya, dan dia tidak dapat melakukan apapun atau mengatakan apapun. Sekarang dia akhirnya menemukan pelakunya semua ini. Dia akhirnya angkat bicara, dan lelaki tua itu melangkah maju, ingin meninju wajah Qin Yichen. Tetapi setelah memikirkannya, lelaki tua itu meletakkan pikiran itu lagi, memandang Qin Yichen di depannya dengan ringan, dan mendengus dingin. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku benar-benar bisa pergi. Ada ribuan kati tanah awan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen tersenyum sedikit. 10.000 kati tanah awan? Ini hanya output dari kuil Lord of Light selama beberapa hari. Yang paling penting adalah saat ini, setelah seharian fermentasi, jumlah sumber daya yang diperoleh kuil Lord of Light dengan kosong. Sarung tangan dan serigala putih telah melampaui harapan Qin Yichen. Waktu. Pada siang hari, Qin Yichen berpikir bahwa jika para pembudidaya lepas ini bersedia menyediakan sumber daya yang cukup, jumlahnya pasti mengerikan. Setidaknya jumlah ini tidak akan jauh lebih rendah dari Mahkamah Agung awalnya. Qin Yichen berpikir bahwa harapan ini agak berani. Tetapi melihat ke belakang sekarang, ide aslinya masih terlalu konservatif. Logikanya di sini adalah bahwa tidak mungkin bagi Mahkamah Agung untuk menghasilkan semua sumber daya untuk membantu Qin Yichen memulihkan reputasinya. Dan bagi para pembudidaya lepas ini, mereka sendiri tidak memiliki banyak ide. Dan sekarang kuil Tuan Cahaya melempar zaitun. Cabang, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika kekuatan lain merekrut orang, pembudidaya longgar ini tidak akan terlalu peduli. Paling-paling itu hanya transaksi. Tapi kuil Light Lord berbeda. Selama mereka bergabung dengan kuil Light Lord, itu berarti keselamatan mereka terjamin. Pikirkan tentang hal ini. Bahkan Mahkamah Agung dan kuil penguasa cahaya dapat meninggalkan kecurigaan mereka sebelumnya dan membantu orang-orang dari penjaga pengadilan ilahi meninggalkan wilayah bintang Huotu. Jika mereka bukan dari Mahkamah Agung, mereka akan menerima lebih banyak kesopanan. Tidak peduli seberapa buruk itu, ada pavilion koleksi sutra yang dapat mereka masuki untuk menemukan kekurangan pada fondasi kultivasi asli mereka dan menebusnya. Belum lagi kekuatannya telah meningkat beberapa kali, setidaknya di bawah kekuatan yang ada. Kekuatan tempur yang sebenarnya dapat sangat ditingkatkan. Sebagian besar waktu, ranah hanya batas atas, dan ia mampu mengerahkan semua kekuatan dalam batas atas, yang disebut fondasi kultivasi. Ini adalah godaan pavilion sutra Tibet bagi mereka. Tidak hanya peluang ini, tetapi juga kemungkinan bergabung dengan kuil cahaya, dan kemungkinan menjadi orang percaya yang taat mulai sekarang. Ucapkan selamat tinggal pada kehidupan seorang kultivator lepas dan menjadi anggota kuil penguasa cahaya. Semua manfaat ini digabungkan cukup untuk para pembudidaya lepas ini untuk menukar semua sumber daya mereka untuk kesempatan memasuki kuil penguasa cahaya.
Jumlah pembudidaya lepas sangat menakutkan. Pembudidaya lepas yang bukan milik kota terapung manapun berbondong-bondong ke kuil penguasa cahaya dengan kecepatan yang menakutkan. Kombinasi dari kondisi ini telah menciptakan situasi saat ini. Jumlah sumber daya di tangan mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan, melebihi kekuatan tunggal apapun. Dan Qin Yichen juga menemukan dasar kebangkitannya melalui insiden ini. Itu adalah sejumlah besar perbaikan yang tersebar. Tapi Qin Yichen tidak berencana untuk secara pribadi berpartisipasi dalam masalah ini. Biarkan Sai Lao yang menanganinya. Sekarang, melihat lelaki tua itu lagi, Qin Yichen tampaknya melihat Mahkamah Agung tertinggi berdiri di belakangnya melalui lelaki tua ini, yang masih merupakan Mahkamah Agung yang megah. Tapi mulai saat ini, itu tidak lagi begitu kuat di mata Qin Yichen. Setidaknya, tidak menindas seperti dulu. Kembalilah dengan barang-barangmu. Preman tidak diterima di sini. Qin Yichen tidak pergi kali ini, dan dia masih punya waktu untuk bercanda dengan orang-orang di sekitarnya. Semakin lelaki tua itu melihat, semakin marah dia. Pada akhirnya, dia mengepalkan tinjunya. Tuan Guang ingat apa yang Anda katakan hari ini, dan Mahkamah Agung akan meminta pertanggungjawaban Anda di masa depan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Qin Yichen mengangguk setuju, tampak percaya diri. Orang tua itu pergi dengan marah. Menyaksikan orang tua itu pergi, Qin Yichen melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Ayo semua kembali, makan melon dan menonton pertunjukan sejauh ini. Kamu harus memperkuat kewaspadaanku mulai hari ini dan seterusnya. Meskipun Qin Yichen tidak perlu khawatir sekarang, tetapi dia tidak tahan dengan Mahkamah Agung dan keluar untuk melemparkan beberapa ngengat. Qin Yichen tidak ingin berurusan dengan hal-hal sepele ini lagi, dan hanya memblokirnya dengan satu kalimat. Qin Yichen memandang orang-orang di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam hati Qin Yichen, dia merasa agak tidak berdaya. Jika bukan karena fakta bahwa Mahkamah Agung selalu menargetkan kuil penguasa cahaya seperti ini, Qin Yichen benar-benar tidak ingin melawan mereka. Tetapi sekarang, situasinya dipaksakan.